Halo semua, jumpa lagi di pembahasan soal Unmipa Kimia tingkat nasional tahun 2024. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal subbidang kimia anorganik. Kita sudah sampai di soal nomor 5. Amonia atau NH3 memiliki struktur piramida dengan unsur simetri E, C3, dan sigma Phi. Oke, ini C3 ini berarti rotasi ya. Rotasi 120 derajat. Karena C3. Sigma Phi ini adalah pencerminan bidang vertikal. Nah, kalau dia punya E, C3, dan sigma Phi, maka grup poin dari molekul ini adalah C3V. Beres. Nah, kemudian part berikutnya, membuat orbital molekul amonia membutuhkan tabel karakter yang sesuai. Orbital molekul ini terbentuk dari interaksi antar orbital valensi pada atom nitrogen dengan orbital grup ligan atau LGO senyawa siklik H3. Tabel karakter dari struktur senyawa NH3 isi titik-titik dengan jawaban A. Oke, ini titiknya C3V. Ini adalah tabel karakternya ya. Ini ada bentuk-bentuk LGO dari H3, punyanya NH3. Nah, soal poin B, ini tentukan simbol simetri dari setiap orbital valensi dari atom nitrogen dan orbital grup ligan atau LGO dari H3. Oke, yang pertama yang dari atom N dulu ya. Kalau atom N ini gampang, kalau untuk orbital atom S dan P ini cukup mudah. Kalau S ini kan dia bentuknya bola ya. Bola itu mau dikasih operasi E, C3 atau sigma V tetap simetri. Makanya simbol simetrinya adalah A1. Kalau PX, PY, PZ tentunya gimana? Kalau udah ada tabel karakter mah enak. Ini sumbu Z, ini sumbu X, ini sumbu Y ini. Gitu kan? Nah, berarti untuk sumbu X sama Y itu simbol simetrinya adalah E. Sementara untuk PZ, ini A1. Nah, kalau untuk LGO, ini kita perlu analisa dulu ya. Tapi ini karena udah ada gambarnya, jadi nanti analisanya tidak terlalu panjang, tidak perlu menyusun apa namanya itu, semacam wave functionnya gitu ya, atau persamaan atau fungsi gelombang dari LGO ini nggak perlu, karena udah ada gambarnya. Nah, tapi tetap aja kita harus menentukan dulu yang kita sebut dengan reducible representative atau representatifnya dulu ya. Kan kalau misalkan 3 atom H dari NH3 itu ya, kita misalkan HA, HB, HC gitu ya. Kalau dioperasikan secara identitas ya tetap sama posisi-posisinya, simetris. Nah, berarti kan matriks dari operasi E ini itu akan sama dengan 111 ya, matriks identitas 3 kali 3 ya. Kenapa 3 kali 3? Ya ini karena hanya ada 3, komponennya ada 3. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau kita udah nemu representasi matriks operasi E, kita bisa hitung trace-nya. Trace nanti jadi yang kita sebut karakter ya, trace dari matriks E. Trace itu apa? Trace itu adalah jumlah komponen matriks di diagonal utama. Ini jadi 1 tambah 1 tambah 1. 3 berarti ya. Beres. Nah, sekarang untuk yang operasi C3. Sini aja ya. Awalnya ini terus kena C3. Kalau C3 kan berarti dia muter 120 derajat ya. 120 derajat berarti nanti kalau diputer sumbunya di sini. Muter berarti posisinya jadi kayak gini. HB akan berubah ke posisi HA. Terus HA akan berubah ke posisinya HC. Nah, HC akan berubah di posisi HB. Nah, kayak gini. Nah, matriks apa representasi dari C3 ini? Nah, berarti kayak gini dulu nih. Ini kan
setelah ditransformasi ya, setelah ditransformasi itu berarti HB, terus, sorry, ini bukan HB, ini HC. HA sama HC. Nah, ini harus sama dengan matriks 3 kali 3, terus ini awalnya kan HA, HB, HC gitu ya. Nah, ini matriks 3 kali 3 ini adalah representasi dari operasi C3 atau D C3 gitu ya. Nah, gimana nih supaya dapat? Ya ini aja. HA supaya jadi HB berarti ini 0, 1, 0. Ya kan? Ini kan 0 kali HA, 0, 1 kali HB, HB, 0 kali HC, 0. Jadi hasilnya nanti HB. Terus yang di baris kedua berarti adalah ini 1. 1 kali HA, HA. Sisanya berarti harus 0. Ini teman-teman harus mengerti operasi matriks ya berarti ya. Ini untuk jadi HC, sorry, ini kok HB, HA, HC. Oh, I see. Bentar. Ada kekeliruan di sini teman-teman. Kebalik ya. Kan ini tadi HA, HB, HC. Ini berarti sekarang HB, HC, HA. HB, HC, HA. Nah ini berarti supaya C 0, 0, 1. Yang ini adalah 1, 0, 0. Nah gitu. Nah trace-nya berapa? Trace-nya di sini adalah, ini diagonal utamanya 0, 0, 0. Ya berarti 0 tambah 0 tambah 0, 0. Gitu. Nah sekarang yang terakhir adalah pencerminan sumbu vertikal ya. Nah, pencerminan itu gimana? Nah, ini misalnya karena sigma V di HA misalnya. Ini boleh ya nanti mirror plane-nya atau bidang pencerminannya lewat HA, HB, atau HC. Nah, ini kita ambil aja lewat HA. Jadi nanti dicerminkan kayak gini ya. Terus posisi tiap-tiap H setelah dicerminkan gimana? HA tetap sama. Di sini gitu kan. Nah, HC sama HB ini kan saling dicerminkan. Berarti mereka akan bertukar posisi HC sama HB. Nah, begitu. Nah, terus sekarang kita mencari sama kayak ini ya, mencari matriks representasinya ya. Awalnya, akhirnya ini ada HA, HC, HB. Sama dengan matriks 3 kali 3 dikali awalnya adalah HA, HB, HC. Kan gitu ya. Ini HA menjadi HA ya berarti ini 1, 0, 0. Oke. HB jadi HC berarti 0, 0, 1 gitu. HC jadi HB berarti 0, 1, 0. Nah gini ya. Nah matriks ini adalah representasi dari operasi sigma V atau pencerminan itu. Pencerminan vertikal ya. Nah ini trace-nya berapa nih? Nah kita hitung di sini. Trace dari matriks sigma V ini adalah 1, 0, 0 diagonal utamanya ya. Jadinya 1 tambah 0 tambah 0 ini adalah 1. Nah biar pas ini tadi hitung trace-nya gimana ini ya. Kasih tanda ya, dia diagonal utamanya. Dijumlahkan. Ini nanti akan menjadi reducible representatifnya. Nah ini berarti sudah kan, ini ada E, C3, sigma V. Berarti reducible representatifnya itu nanti akan jadi E-nya 3, terus C3-nya 0, sigma V-nya adalah 1. Nah ini dia. Ini adalah reducible representatif. Nah nanti kita cocokkan dengan ini tabel karakternya. Nah kita cocokkan aja ya. Ini kita tulis di sini. Ini kan tadi 3, 0, 1. Nah, karakter mana saja atau simbol simetri mana saja
yang kalau dijumlah hasilnya adalah 301, gitu kan? Kalau yang bagian E kita bisa lihat bisa A1 sama E, bisa A1 sama A2 kan gitu ya. Nah, kalau ini C3 supaya 0 berarti A1 sama E atau A2 sama E gitu kan. Tapi untuk sigma V ini kan harus 1. Mau nggak mau berarti adalah yang ini nih, punyanya A1 sama yang mana? Yang ini punyanya E. Nah, kita cek dulu. 1 tambah 0, 1. 1 kurangi 1, 0. Mantap. 1 tambah 2, 3. Oke, berarti representatifnya ini 301 ini bisa kita ubah menjadi si A1 dan E. A1 dan E gitu kan. Atau tambah gitu juga boleh. Ini kan tadi 301. Kalau A1 kan 1, 1, 1. E itu 2 min 1, 0. Nah, jadi ini kalau saling dijumlahkan akan sama ya. Nah, ini. Kayak gitu. Jadi kita cari kombinasi dari A1, A2, E ini supaya jumlah karakter di tiap-tiap operasi itu sama dengan reducible representatifnya. Nah, berarti ini ada A1 atau E, simbol simetrinya ya. Nah, pertanyaannya adalah dari LGO 1, 2, 3 ini mana yang A1, mana yang E kan gitu. Caranya gimana ya? Kita coba aja LGO ini kita rotasikan C3, C3, C3. Ini kalau LGO 1 ini kita puter juga hasilnya sama aja ya bentukannya. Nah, berarti ini simetri nih, simetris. Kalau yang LGO 2 ini nanti jadinya diputer ini jadi seperti ini, beda ya dengan yang di awal ya. Kemudian kalau untuk LGO 3 jadinya kayak gini nanti. Beda juga dengan yang di awal kan, tidak simetris kan. Nah, ini simetris, ini berubah. Yang ini berubah juga. Nah, kemungkinannya kan antara A1 dan E kan. Nah, kalau A1 kita lihat karakternya 1, 1, 1, artinya mau dioperasikan identitas, rotasi 120 derajat, atau pencerminan bidang vertikal, dia akan tetap simetris, tetap sama. Ya udah dari ini aja, yang memenuhi A1 itu cuma LGO 1. Berarti LGO 1 ini simbol simetrinya A1. LGO 2 dan LGO 3 karena dia dirotasikan, kita coba rotasi berubah bentuknya, tidak simetris ataupun antisimetris, maka otomatis mereka adalah simbol simetri mereka adalah yang E kayak gitu. Nah, jadi kalau kita balik lagi ke yang tadi, nah ke tabel ini ya, berarti LGO 1 ini adalah A1, LGO 2 itu E, LGO 3 juga E. Kayak gini ya. Nah, beres, poin B selesai. Sekarang kita lanjut ke poin soal berikutnya. Ini dia, poin C dan D ya. Poin C, lengkapi orbital molekul NH3 dengan mengisikan elektron pada diagram di bawah ini. Oke, kan 2S ini isinya 2. Kalau N itu kan berarti 2S2, 2P3 ya. Nah, ini ya. Kalau H ini kan masing-masing 1. Oke, kita isikan saja. Ini pertama di sini, paling bawah. 1, 2, 3, 4. Sekarang totalnya berapa ini? 5 tambah 3, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini dia pengisiannya seperti ini. Udah beres kan? Kalau ini gampang sih. Ini mah yang paling sulit malah yang B tadi. Yang D, tunjukkan orbital mana yang bertindak sebagai HOMO dan LUMO, serta tentukan orde ikatan dari senyawa NH3. Nah, oke, sekarang kita menentukan HOMO-LUMO-nya. Ini tadi kan A1, yang ini A1 juga.
Oke, ini A1, sisanya E. PJ-nya E, PX-nya E. Yang ini berarti terbentuk oleh 2S, 2PZ, sama LGO1 yang ini ya. Yang bawah ini ya udah nih A1. Yang ini berarti terbentuk dari yang ininya E. Terus yang ini A1 lagi. Oke, HOMO, highest occupied molecular orbital. Berarti yang ini ya. Ini adalah HOMO-nya. LUMO, lowest unoccupied molecular orbital. Berarti yang ini nih. LUMO. Terus serta tentukan orde ikatan dari senyawa NH3. Nah, NH3 ini kan kalau digambar struktur Lewisnya kayak gini ya. Ada 3 ikatan, ada satu pasang non bonding. Nah, ini berarti ikatan yang ini adalah non bonding, homonya ini non bonding. Yang paling atas ini berarti non bonding. Berarti kalau non bonding dia tidak berkontribusi pada orde ikatan, sehingga orde ikatannya adalah kan bonding, elektron bonding dikurangi elektron anti bonding dibagi 2 gitu ya. Nah, di sini tuh anti bondingnya nggak ada isinya ya, anti bondingnya. Yang isi bonding sama non bonding aja. Berarti bondingnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikurangi anti bondingnya 0 bagi 2. 6 bagi 2, 3. So, orde ikatan dari NH3 adalah 3. Seperti itu. Oke, mungkin sampai sini dulu pembahasan soal kali ini. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.